Oke, gitu Mbak Zofi ya. Ini Ibu. Monggo langsung saja. Jadi akhir-akhir ini kan, oh sudah tadi sudah kenalan Mbak. Iya, oh ya, kenalan lagi. Saya biasa dipanggil Putri kalau di kampus ya. Saya mengajar di Universitas Muhammadiyah Ponorogo di Psikologi Islam. Nah, teman-teman mungkin bisa nanti ya, nanti kita berbagi, kita diskusi, langsung aja ke Ponorogo. Nah, kali ini ngaji psikologi ya, jadi ngaji itu luas ya, ngaji. Kita ngaji psikologi. Psikologi itu adalah ilmu yang dekat sekali dengan keseharian manusia. Emosi kita, kebutuhan kita sehari-hari, semua terkait dengan jiwa manusia. Nah, ini yang dibahas dalam psikologi, khususnya adalah psikologi Islam. Nah, kali ini Mbak Sofi, kita bisa sedikit membuka wacana kita ya tentang psikologi supaya lebih dekat dengan psikologi. Jadi jangan sampai psikologi itu dimaknai sebagai sesuatu yang serem. Wah, ini gangguan jiwa atau apa gitu ya. Iya. Gimana kesannya sampai? Kalau biasanya itu orang yang pergi ke psikolog, mereka suka takut dicap gila, takut dicap aneh. Karena pergi ke psikolog itu berarti ada yang salah dalam dirinya gitu. Kalau kata orang. Padahal ya emang ada yang salah sih Bu. Cuman kan nggak seserem itu. Setiap dari kita itu pasti ada yang salah. Cuman enggak salah banget. Kalau menurut saya. Ini suara kira-kira ya, saya akan mewakili suara anak muda sudah masuk remaja ke dewasa awal ya. Dewasa awal. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang psikologi dan kesehatan mental itu kaitannya dengan apa sih sebetulnya? Jadi namanya kesehatan mental, orang yang sehat mentalnya, kondisi kita badan kita itu dalam keadaan yang tenang, sehingga kita bisa menikmati kehidupan dan kita bisa mendapat capaian-capaian, bisa beraktualisasi diri istilahnya. Ya. Nah, kemudian yang sering terjadi saat ini yang mungkin tidak diperhatikan oleh kebanyakan orang itu adalah masalah kesehatan mental yang belum terjadi. Jadi gini, kita analogikan ya teman-teman ya. Sakit itu ada sakit fisik, oke? Maaf, sakit fisik ya Mbak? Ya. Gatal-gatal sakit fisik ya. Orang menganggap sakit fisik itu sesuatu yang bisa diterima. Orang tidak mau mengakui, aku gatal-gatal, aku demam, aku batuk. Tapi sakit psikis itu sebenarnya hal yang wajar juga. Cuman orang seringkali denial ya, istilahnya anak sekarang. Seringkali menolak itu gitu ya. Padahal itu ada dan itu hal yang wajar. Itu akan berlalu juga dan setelah pulih orang akan lebih kuat gitu ya daya tahannya gitu. Itu yang dipahami oleh orang umum bahwa itu bukan sesuatu yang merugikan, justru seringkali itu akan menjadi pelatih kita itu menghadapi sesuatu yang lebih. Nah, mungkin mau ada yang ini sudah benar nih yang ada sisi kita nih. Mas Sofi, kamu udah tahu nih? Iya. Sudah Bu, udah. Monggo mawon saya. Nah, yang sering terjadi itu stres ya. Stres itu ketika seorang itu mengalami tekanan yang sangat berat. Berat dalam artian ya, sampai mengganggu ini ya perasaannya gitu ya. Baik itu secara emosi maupun secara mental. Tapi yang sering tidak disadari itu cara mengelola stres itu salah. Dalam hal ini adalah namanya istilahnya coping mechanism. Ada yang negatif. Jadi kalau yang positif itu coping penyelesaian mengelola stres itu tidak menimbulkan kerugian, justru akan meningkatkan kualitas. Jadi misalnya gini, stres ya, kemudian
kalau contohnya nih ngemil gitu, itu coping negatif atau positif? Ngemil tapi berusaha gitu. Bisa jadi negatif kalau kebanyakan sih. Ya. Tapi ya kalau bisanya ngemil, pripun? Ada kan orang yang stres sukanya ngemil terus ya. Ya, Dan ada yang stres sukanya tidur terus malas ngapa-ngapain. ya, Terus ada yang stres itu dia kemudian meninggalkan tanggung jawabnya. Ya, Oke. itu sering nggak dialami oleh anak muda. ya. Sering kabur, sering ala-ala healing, tapi nggak balik-balik. Oke. Nonton sampai apa namanya istilahnya nonton yang terus-terusan tuh nonton kesan-kesan Maraton nonton drakor. drakor. Nah, itu adalah coping stress yang negatif. Nah, gimana coping stress yang negatif itu jadi yang positif? Karena kalau coping stress negatif ini diterus-teruskan, maka itu akan menyebabkan gangguan mental. Oke. Itu, jadi itu kalau terus kayak gitu nanti jadi kecemasan, jadi depresi, kayak gitu. Tapi kalau copingnya itu adalah coping yang positif, misalnya apa coping positif? Ikut kegiatan, menyalurkan apa ya tenaga untuk melakukan hal apapun dengan organisasi mungkin. Kan kalau kami biasanya di NA, di Muhammadiyah, di Aisyah ibu-ibu gitu. Itu mungkin bisa menyalurkan stresnya. Bagaimana kita bermanfaat buat orang lain? Iya, oke. Ada lagi mungkin Mas Fitri bisa contoh. Apa Mas? Kalau cowok biasanya apa coping stressnya? Yang menurut Mas ini yang positif? Gym, olahraga, ya benar itu adalah coping stress yang positif. Ada lagi yang lain? Ngaji. Apa Pak? Meskipun modusnya ada katanya ya, ngaji itu sudah lama maju ya. Kan misalnya yang masuk ngajinya berapa persen, yang tidak sama, yang tidak kemudian apa lagi? Ada apa? Ngopi itu bisa positif, bisa negatif. Ya, ngopi kalau ada diskusi terus ada pencerahan, mungkin ngopi-ngopi gitu kan. Ini nanti kalau ada diskusi ngopi sama ya. Kumpul keluarga. Keluarga lihat. Terus ada lagi? Mungkin yang sudah pernah dialami. Goreng ya. Terus teriak. Oh. Boleh? Ya, bisa. Ada satu lagi yang itu terkait dengan kita menggunakan kemampuan kognitif kita apa melakukan diri sendiri. Nah itu kan pikir ya kita harus punya rencana itu bagian dari coping stress yang positif juga. Gitu. Nah oleh karena itu coping stress yang positif ini harus dikembangkan ya, harus disadari oleh tiap orang, apalagi oleh orang muda. Karena ketika kita mengembangkan coping yang positif itu akan terbawa di usia-usia selanjutnya. Kita akan terbiasa melakukan itu. Beda kalau di masa muda dia melakukan coping stressnya itu yang negatif. Nanti di usia lanjut dia akan ada kesalahan-kesalahan. Ya. Tapi kan ini Bu, kalau misalkan nih kita udah copingnya misal kita sudah terbiasa dengan yang negatif, menggantinya menjadi positif itu kan sedikit susah. Membiasakannya itu gimana? Sebetulnya Islam sudah punya cara ya yang sangat luar biasa itu. Sebetulnya ibadah-ibadah rutin kita itu adalah coping stress yang positif kalau dilakukan secara benar. Sholat tepat waktu di masjid, apalagi laki-laki ya. Kemudian berpuasa, berzikir, itu udah coping stress yang positif gitu. Jadi cukup itu aja, kalau orang Islam udah jelas aturannya bagaimana, solusinya seperti apa. Gak usah macam-macam. Sholat, 5 waktu,
Jadi saya pernah melakukan ini pada kasus yang lumayan berat ya. Mohon maaf, mungkin sekarang yang banyak masalah itu adalah kasus pornografi. Nggih. Itu ternyata itu mudah sekali kok. Sholat tepat waktu di masjid-masjid. Coba selama 1 minggu ini dipantau. Ya. Itu juga berkurang pada akhirnya cadang-cadang seperti itu. Nah, itu yang kasus yang parah loh, apalagi cuma stres. Itu langsung bisa instan ibadah-ibadah. Berarti pembiasaan ibadah tepat waktu, sholat, ngaji, nggih, puasa, ya. Dan lain-lain. Kemudian yang banyak terjadi akhir-akhir ini, ya, kalau remaja sering bilang, aku anxiety, Ya, cemas. gitu ya. Jadi sekarang itu ada pakai bahasa gaul ya, anxiety itu cemas. Orang yang cemas itu ketika dia mengalami kecemasan yang berlebihan. Kalau orang biasa ya, dalam kondisi biasa, ngapain sih kayak gitu aja bingung. Ya, Tapi orang yang mengalami anxiety itu hal-hal yang kelihatannya sepele aja jadi masalah, jadi kebingungan gitu ya. Dan itu terjadi secara konstan selalu. Ada nggak teman yang sering apa dikit-dikit aku gini mengeluh gitu? Ada nggak? kalau cemas, overthinking, kebanyakan berpikir negatif. Banyak itu Bu. Biasanya jam malam sama dengan jam OVT gitu. Overthinking. Nah ini sudah masuk overthinking ya, bahasa yang lain ya. Tapi ini karena apa namanya masalah ya bersama tren ya. Jadi overthinking itu kita secara berlebihan. Nggih. Dan ini baik itu sesuatu yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Ya. Ya kan? Biasanya tuh ini Bu, kalau overthinking tuh masa depanku gimana? Atau kalau yang masa lalu paling kok aku tadi kayak gitu ya, kok aku gini, ya aku malu gitu-gitu. Ya. Jadi kalau penyebab overthinking pada remaja itu biasanya karena dia insecure. Insecure itu karena dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Apalagi sekarang itu era media sosial ya. Dimana, aduh, kalau aku nggak putih kayak gitu berarti aku nggak cantik. Kalau aku nggak tinggi kayak gitu berarti aku tidak menarik gitu. Kalau aku tidak mendapatkan prestasi seperti ini berarti aku orang tidak berguna gitu. Pikirnya kan kayak gitu. Insecure. Gitu. Karena insecure itu muncul karena dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Kemudian juga rasa takut dan cemas yang berlebihan itu juga sudah sedikit. Kemudian terlalu memikirkan pendapat orang lain. Oke. Misalnya posting sesuatu di sosial media itu sebenarnya. Ya. Karena memang kenyataannya seperti itu. Berapa sih yang nge-share, berapa sih yang nge-like gitu kan? Ya. Ada komen enggak? Viewsnya. Viewsnya berapa gitu? Atau kok nggak ada yang komen sih padahal aku kayak ini udah cantik banget. Ya nggak sih? Ya, gitu kan, biasanya banyak. Kalau ada yang komen, ih cakep banget, kamu ini glowing ya. Rasanya udah ini. Itu terlalu memikirkan pendapat orang lain. Padahal itu juga, dipikir-pikir keuntungannya apa gitu. Oke. Ya kan? Iya. Nah, itu thinking kayak gitu. Terlalu banyak bersosial media itu juga akan begitu. Kemudian bukan asmara remaja. Oh ya. Namanya remaja, usia dewasa awal, itu masalah-masalahnya jauh-jauh dari urusan asmara. Oke. Bukan dengan lawan jenis ya. Jadi kalau misalnya remaja galau, kebanyakan urusannya karena itu, ya kan? Kok ini apa namanya? Apakah aku nggak menarik? Lagi-lagi yang insecure ya. Itu di sosial media kok dia pacar kayak gitu ya. Padahal kalau dalam kajian psikologi itu terjadi pacaran itu sebagai suatu konflik stres yang negatif. Oh, negatif. Iya, tapi kadang-kadang orang sering dan bikin permalu pacaran itu kan nanti dia semangat kayak ini. Padahal
bisa jadi itu pintu pergaulan bebas dan lain-lain, sehingga nanti statusnya jadi apa, coping stress Coping yang stress negatif. kemudian feeling yang lain itu misalnya ekspektasi yang tinggi karena membandingkan dirinya dengan orang lain, akhirnya dia bisa seperti itu, aku harus seperti ini, sehingga ketika tidak tercapai dia jadi merasa tidak berharga, depresi. Oh iya. Biasanya tuh ini Bu, kalau lihat biasanya kan ada story atau apa sih? Iya, story ya. Story, terus kita scroll gabut kan, scroll gitu. Biasanya kalau kalau seusia saya mungkin teman-temannya udah pada nikah, teman-temannya udah punya anak, terus ngebandinginnya saya gendongnya kucing bukan enggak enggak Bu. Saya nggak lagi curhat. biasanya banyak lewat kayak gitu. Itu tuh ya emang berasalnya dari sosial media karena kita pengen kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau dilihat lagi sepenting apa pencapaian itu buat kita? Kenapa kita sepengen itu kayak gitu? Nah, lagi-lagi ada standar ya, Ya, standar sosial gitu ya, Misalnya kalau sudah lulus kuliah, berarti kan biasanya gitu. padahal mungkin masih ada pencapaian-pencapaian lain yang itu bisa sebagai wadah untuk memperbaiki. Oke. Sebetulnya kalau orang itu tujuan hidupnya itu selalu memperbaiki diri, semua capaian-capaian itu nanti akan menyusul gitu. Itu akan datang sendiri. Ya. Itu enggak peduli sebetulnya umur berapa tahun ya, karena tahap perkembangan itu akan selalu berjalan gitu. Ya. Pun yang sudah usianya di atas 10 tahun juga ada pencapaian-pencapaian itu. Cuma kan tidak usah melihat orang lain sudah bisa apa dan apa gitu. Ya. Karena itu jalannya dia sendiri. Kalau kita pakai jalannya orang lain, ya malah kita nanti tandung-tandungan. Ya. Jalannya memang berbeda. Berbeda. Jadi ada istilah tetangga lebih Hijau. jauh. Nah, itu anak muda sekarang ngerti nggak istilah itu? Harusnya tahu Bu. Mas-masnya tahu nggak? Rumput tetangga lebih hijau dari rumput milik sendiri ya Mas. Kalau yang ini ya, ini sekedar guyonan aja sih. Tetangga gitu kan. Oh iya. Nah, oke. Kemudian cara mengatasi seperti ini sebetulnya Oke. kita harus tahu penyebabnya. Bisa overthinking. Sumbernya dari mana? Misalnya ada itu ya, sumbernya terlalu banyak mengacu pada sosial media misalnya. Ya. Dibandingkan kita berusaha pencapaian kita sendiri. Fokusnya ke orang lain bukan ke diri sendiri. Kalau kita melakukan hal baik, apapun itu, Iya. pasti itu akan kembali ke kita sendiri kan. Ya. Kita bantu sama orang tua, kita membantu orang tua, kita membantu orang terdekat kita, Oke. sebenarnya dari kita sendiri. Jadi kalau kita sudah melakukan hal yang baik, ya tidak usah risau. Pasti itu akan menjadi tonggak itu jalan hidup kita itu. Oh ya. Akan menguatkan. Kemudian ada cara misalkan afirmasi positif pada diri sendiri. Afirmasi positif itu misalnya gini, aku pasti bisa. Ya. Jadi ada penelitian di psikologi ya, kalau seseorang itu punya cita-cita, keinginan, itu jangan hanya disimpan di dalam hati, tapi minimal dituliskan. Kalau kita misalnya kok mau cerita sama orang lain seperti ini, punya target seperti ini, ditulis, kita kan begini. Gak perlu capaian yang besar ya. Aku pengen jadi profesor misalnya, lalu seperti yang heboh-hebohan gitu. Dan ini aja, langkah-langkah yang kita misalnya, aku pengen ngaji minimal 100 hari.
Karena menurut penelitian psikologi tadi, ketika orang itu sudah menuliskan apa yang menjadi cita-citanya, itu biasanya 80% tercapai gitu. Oh ya. Ya. Jadi itu effort yang effort yang mudah sebetulnya ya, hanya menuliskan cita-cita aja. Terus termasuk apa afirmasi positif. Jadi bagaimana kita menumbuhkan apa namanya motivasi positif, Memupuk motivasi perasaan diri sendiri. pada diri sendiri. Kemudian kita pada seorang yang dipercaya. Baik. Jadi kalau teman-teman ya, ini saya tidak kemudian apa ya meminta teman-teman untuk ini teman dan seperti itu. Tapi teman-teman harus pikir apalagi kita harus ini gitu. Itu namanya social support ya, kita harus punya rumah. Kalau misalnya di rumah itu ada orang tua, ada saudara, itu yang paling aman. Di situ, kalau misalnya kita punya guru, kita. Tapi kalau tidak ada siapa-siapa, misalnya siapa gitu. Sekarang udah banyak fasilitas ya, ada konselor online. Itu jangan asal curhat, gitu ya. Apalagi curhat dia. Itu banyak, Bu. Curhat di apa story ditulis di apa aku lagi gini, aku sedih, aku apa gitu. Itu banyak sekarang. Nah, itu harus hati-hati. Karena namanya apa status ya sudah beredar di internet itu akan merekam ya. Jejak media. Iya, jejak medianya kiper lah istilahnya ya. Apalagi kalau sudah berumah tangga, rumah tangga misalnya mana sama suaminya, sama istrinya, bikin status. Nah itu curhat, nah itu justru akan kalau sudah menutup air Kita membuka sendiri. Nah, ini harus hati-hati sekali kalau kita mau bercerita kepada orang yang kita percaya. Kalau yang sudah bersuami atau sudah beristri, suami atau istrinya masing-masing jangan lupa teman kerjanya, sudah masalah rumah tangga. Tidak. Jangan. Jangan. Karena yang namanya intimasi, kalau dalam teori psikologi itu ada teori intimah, itu berawal dari suasana. Ya. Itu nanti bisa kita berikan istilahnya gitu. Terus kemudian mana Bu? Terus ke channel. Ya. Kemudian melakukan aktivitas fisik, jadi ada yang gym, ada olahraga, ada yang bersepeda, kemudian mendekatkan diri pada itu yang paling apa ya mengharap lah gitu. Nah, kalau merasa nggak punya siapa-siapa, juga sama siapa gitu ya. Nah, ada kaitan lagi dengan overthinking yang selama ini mungkin tadi Ibu lewat yang dianggap kerja gitu. Apa ya Pak remaja? Selain sosial media, ya. Mungkin pemirsa ada yang punya pengalaman overthinking, terlalu berpikir berlebihan. Oh, dan memang remaja itu karena sensitif ya, jadi sadar itu juga memang hal yang biasa remaja ya, kita tidak bisa apa namanya denial ya, karena benar remaja ya. Ya. Pernah baper kan ya? Pernah Bu. Nah, baper itu kalau misalnya orang baper ya, kalau dia cerita, itu dia akan kembali jadi logis gitu. Tapi kalau baper, dia nggak pernah cerita, nggak punya teman curhat, nanti akan berlarut-larut bapernya itu. Sehingga ketika suatu saat dia dihadapkan pada kenyataan yang tidak sesuai dengan harapannya, itu bisa depresi. Oh. Orang baper itu kenapa kok ini curhat,
kok bisa sama ibunya. Saya tuh pernah melakukan sedikit supaya kecil-kecilan ya, remaja putih ya, remaja putih yang itu deket sama ibunya, dia itu merasa nggak perlu pacaran kok. Benar, sama orang tuanya itu dia sudah mendapatkan limpahan kehangatan dan sayang secara afeksi ya, sehingga jadi itu tadi kalau kita jadi orang tua yang tadi ya, dimanapun kita lah, kita sebagai guru, sebagai atasan, pimpinan, sebagai orang, sebagai tamu, Semua peran. sebagai orang yang nah kemudian ini ada hasil survei ya. Ini kalau misalnya tadi di awal ya, apa Pak? Karena ini terkait dengan gangguan autisme ya. 1 dari 3 remaja itu memiliki masalah mental. 1 dari 3 remaja. Jadi ini sudah berapa remaja ya di sini ya? Kalau misalnya ini bertanya remaja semua gitu ya. Iya. SMA misalnya ada 30 orang, berarti 10 orang itu mengalami masalah mental. Iya. Mulai dari kecemasan, depresi, dan lain-lain ya. Oke. Bentuknya banyak manifestasinya. Kemudian 1 dari 20 remaja memiliki gangguan mental dalam 12 bulan terakhir. Nah ini, kenapa kok remaja ini sangat rentan mengalami masalah mental? Karena memang dia masa transisi. Masih peralihan. Dia masih mencari bentuknya gitu loh. Masih kesana kesini mengeksplor dirinya, mau jadi seperti apa. Jadi dia masih harus melalui perjalanan untuk menerima dirinya. Oke. Kemudian hanya 2,6% dari remaja dengan masalah kesehatan mental menggunakan fasilitas kesehatan mental atau konflik. Hanya 2,6%. Bayangkan. Lalu yang berapa persen itu 94, 99, ya, 97,4 bagaimana gitu ya mentalnya. mentalnya bagaimana gitu ya, siapa yang bertanggung jawab mereka berada dalam kondisi seperti apa. Oke. Nah ini yang perlu dipahami dan perlu dijadikan perhatian bagi komunitas-komunitas di lingkungan. Kalau di sini ada BCM ya, PCM, dan ada Aisyah, nah, NA, terus Muda Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah. Nah, itu tuh harus jadi perhatian itu. Misalnya sering diskusi tentang psikologi, sehingga orang yang semakin mengenal dirinya itu akan semakin sedikit terhindar dari masalah mental. Karena dia udah bisa melihat ya, seperti ini. Sering diskusi seperti itu akan cegah ya. Jadi kalau dalam psikologi namanya usaha promotif preventif. Promotif itu edukatif, preventif itu bagaimana kemudian pola pikir itu rasanya itu berubah. Tapi kalau sudah sampai kreatif itu masalah teknik. Terus Penyembuhannya. Kemudian kebanyakan pengasuh remaja 38,2% ini mengakses layanan kesehatan mental dari sekolah. Jadi ini Mbak Sofi kan buka ya. Masih belum, Bu. Kalau Ya. tapi sudah lulus DKR gitu. Ya. Kayak magang kan kemarin Nggih. tahu gambarannya biasanya yang paling bisa diakses itu adalah sekolah. Ya. Ya kan? Karena waktu kebanyakan remaja itu di sekolah. Dari pagi sampai jam 3 paling. Ya, jadi Jam 4. tapi selepas dari sekolah kan tidak bisa mereka kemudian lepas begitu saja. Katanya baru 38,9% kan yang bisa tertangani, bisa mengakses kesehatan mental di sekolah. Iya. Sehingga di luaran itu sekitar 60% itu masih dibutuhkan penanganan atau pelayanan kesehatan mental di luar sekolah. Ya kan? Nah kemudian lebih dari 3,8% remaja tidak mencari bantuan karena memilih untuk menangani sendiri masalah tersebut. Nah, ini juga.
Biasanya googling, Bu. Kan? Googling, analisis diri sendiri. Ya, Tapi kadang-kadang ini loh, itu juga menyebabkan tahap overthinking tuh. ya, Padahal mungkin biasa, misalnya dia cuma stres biasa, tapi aku bipolar, nggih. ya kan? Ya, Aku bipolar, jadi atasannya lebih dan kata Pak Umar gitu loh. Udah aku nggak mau sekolah, aku bipolar gitu. Padahal dia cuma pengen nyaman aja gitu, males apa gitu. Sehingga kita mau menghadapi masalahnya, sehingga dia jadi mencari alasan. Nah itu bisa jadi itu masih berdinamika masih mungkin ya. Tapi bagaimana kalau kemudian sampai parahnya dia nggak mau cerita sama siapa-siapa? Karena sesuatu itu Itu banyak, Bu, yang nggak cerita apapun. dia kan dibully, kemudian tidak tahu gimana caranya atas pembulian, jadi dia dihadapkan pada masalah keluarga juga, misalnya ya ada tempat cerita atau apa, kayaknya enak deh kalau misalnya menjauhkan diri dari Nggih. itu misalnya, kan banyak situasi seperti itu ya. Ada kalau dilihat orang-orang dari luar, ini dia nggak punya masalah deh, Dia baik-baik saja. bisa saja. Tapi kenapa kok sampai melakukan seperti itu? Itu tadi karena saking mempet sendiri, Men- memendam sendiri. Memendam. Nah karena itu memang ini ya, saya sangat ini ya menyarankan di sekolah-sekolah itu ada pelajaran empati, belajar bagaimana refleksi empati, bagaimana kita untuk kemudian memahami orang lain ya, itu penting loh. Nggih. Makanya kalau saya ya kita tuh bisa cerita gitu, apalagi orang Indonesia itu kebiasaannya itu komunikasinya adalah memperbal. Menurut itu apa ya? Ini telepati. Oh, kode-kodean. Kadang gitu loh. Beda kan kalau mungkin di budaya-budaya yang lain kan. Kalau di rumah jarang loh orang Indonesia itu punya keluarga yang besar, dia bersifat sama orang tua, kayak gitu ya. Nggih. Sama orang yang kayak keburu, nah itu perlu dibiasakan juga. Komunikasi. Kasih verbal. Caranya apa? Tadi belajar empati. Itu jadi pelajaran aja di sekolah. Oh, nggih. Kalau misalnya ada kayak gitu, jangan. Kemudian lebih dari ya, atau dengan teman dan keluarga dan teman-teman. Gitu kan. Nah, kemudian jenis gangguan mental yang disurvei itu apa yang tadi disebutkan oleh pesan-pesan barusan itu yang pertama adalah fobia sosial. Fobia sosial itu, nah ini semakin menggejala loh, Mbak. Karena apa? Karena semakin leluasanya jaringan internet ya semakin mudah, orang itu jadi males gitu interaksi dengan orang. Oh ya. Dan sehingga Semakin menutup diri, semakin tidak mau terlibat dengan lingkungan. Nggih. ya, ini juga memperparah fobia sosial. Kemudian gangguan cemas. Gangguan cemas itu wujudnya itu bisa ada yang namanya somatisasi, ada yang psikosomatis. Jadi ada orang-orang yang mengeluh gangguan fisik, padahal tidak ada penyakitnya. Ya, Atau ketika dia mengalami tekanan gitu, dia sakit secara fisik, depresi, sesak nafas, mual. itu namanya Psikosomatis. ya. Kemudian gangguan perilaku. Gangguan perilaku itu ya misalnya ini agak berat ya sebetulnya karena ini terkait dengan pribadian model-model disorder ini. Misalnya dia apa namanya cenderung remaja. Kemudian ada depresi. Ini yang paling depresi dan kecemasan. Lebih banyak ada depresi itu ini merasa mudah sedih, merasa tidak dicintai, merasa tidak berharga. Oh iya mbak ya, oke, itu biasa. Itu biasa terjadi pada remaja.
Nggih. Depresi itu. Karena kalau dibiarkan berlarut-larut, itu akan menghambat perkembangan diri. Ya. Akibatnya apa? Ketika nanti berumah tangga, kenapa kok ada kasus-kasus baby blues? Ya. Itu penelitian saya sendiri ya. Ibu-ibu yang baby blues itu ternyata di masa sebelum menikah itu ternyata sudah pernah mengalami episode depresi. Oh, nggih. Sehingga ketika dia dihadapkan pada sesuatu yang mendekat, ya, punya anak itu kan bukan sesuatu yang apa ya, sesuatu yang sangat besar gitu ya. Bukan sesuatu yang mudah. Ya? Bukan sesuatu yang mudah. Iya, jadi harus bangun malam-malam, anaknya mau keluar 11 kali misalnya. Nggih. Terus apa namanya, anaknya nangis, ini itu, sehingga akan menimbulkan itu tadi baby blues ya. Nah itu sebenarnya ada depresi sebelumnya, dulunya udah pernah gitu loh mengalami masa itu. Jadi ibu-ibu ini ya, yang mertua dan calon mertua, kalau misalnya punya menantu, ini harus dipahami ya ibu, saya menantu ya. Karena nanti meskipun ibu-ibu ini tidak, meskipun jenengan itu tidak salah, tapi bisa jadi pemicu. Karena di sosial media itu banyak ibu-ibu muda itu yang menyalahkan mertuanya. Gara-gara mertua aku suka ngatur, suamiku nggak mau ngerti, katanya mau bantu, kalau anaknya bangun ngorok aja. Itu tuh ternyata ini Bu, memang sebelumnya dulu sebelum menikah itu sudah pernah mulai episode depresi gitu, sehingga pengertian pada ibu yang hamil dan lain itu harus diperbesar lah itu apa ya, harus sayangnya lebih kompeten gitu. Bisa jadi itu menjadi pemicu ya. Biar gangguan stres pasca trauma ya, seperti apa namanya busuk, bagian dari stres pasca trauma ya. Kemudian gangguan pusat badan dan aktivitas adik-adik ada bisa pada remaja bisa. Contohnya apa? Itu ada orang dewasa juga bisa. Contohnya dia tidak bisa memusatkan perhatian, dia tidak bisa mengerjakan pekerjaan secara tuntas misalnya. Nanti kalau berlanjut di masa dewasa, dia akan jadi orang dewasa yang itu kemudian yang pintar ya. Dia tidak bisa berfungsi di keluarganya gitu. Jadi misalnya dia dikasih usaha apa, gagal, bosan, usaha apa lagi, bosan lagi. Jadi nggak ada prestasi atau keberhasilan gitu ya. Akibatnya apa? Jadi kurang keluarga istrinya. Dia cuma nyoba ini usahain. Ada nggak ya pengalaman kayak gitu? Ada ya. Tempat kita tuh banyak. Nah ini, karena itu tadi awalnya stres, tapi tidak tertangani dengan baik. Padahal yang namanya stres itu, teman-teman semua, stres itu selalu akan kita alami gitu. Kita mau ke sana, ya stres lah. Terus. Kita mau ujian, stres. Tapi kan harus kita hadapi dong, kita nggak bisa lari. Kita mau tampil, stres. Kita mau apa stres? Stres ditangani dengan cara yang negatif dan berarti ya nanti masalahnya terus sampai akhirnya tua, kita banyak akan ada masalah. Itu demikian loh. Ada diskusi yang lain? Karena nih kayaknya banyak yang menyimpan bara ya. Ayo. Maten. Begitu materi dari Bu Dwi. Sekarang sesi tanya jawab ya Bu. Mungkin ada yang mau bertanya. Monggo Bu Im. Monggo Bu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kami pengurus panti ya, banyak
menghadapi anak tapi itu lebih sulit daripada laki-laki. Ketika kita tanya permasalahan apa yang ada di anak itu memang berbagai macam. Jadi mayoritas memang dari orang tua, broken home. Hampir mayoritas anak yang pada pasukan panti ada problematika. Mayoritas memang dari orang tua, cerai atau mungkin nikah lagi, cerai lagi, sehingga tidak ada perhatian dari orang tua. Nah, ketika masuk di terapi, itu setiap dari para pengasuh, sebenarnya ada kasusnya, ada. Ini kita punya masalah, kita juga pendekatan kasihan dan sebagainya. Tapi berulang kali dia akan berbuat sama kali. Terus kita komunikasi dengan orang tua. Ternyata mayoritas orang itu sekarang kan, ya wes serahkan dari ya wes boleh baik. Ya wes sekarang kan dia udah kalau memang nggak bisa, dia nggak usah sekolah. Ternyata ini bagaimana caranya kami menghadapi anak yang ketika kita minta pendapat dari orang mungkin bisa nasihati, bisa menerima. Terus kita kabul lagi. Terus bisa konsultasi dengan orang tua. Minimnya pendidikan orang tua mungkin anak itu mau sehat, mau ngomong, gagal, apa berbalik dari orang tua. Nanti mungkin akan kita senang. Artinya gimana cara kami mengatasi anak yang ulang lagi. Terus yang kedua, yang dibilang tadi, kalau di anak remaja sekarang, saking asiknya juga, ini sudah sarjana, bukan lagi kata perspektif. Yang lain juga kita, saya kok bisa anak saya belum. Kucing. Yang kan, nah, itu keasikan, akhirnya mungkin ada anak remaja sekarang itu, nggak tahu itu ya, ini, betul, ada dari Allah. Tapi ketakutan kita kadang-kadang karena kita saking asiknya dengan apa yang dia nikmati yang kita jadilah itu baru ini kita komunikasi segala macam. Tapi lama-lama ya bisa. Jadi orang tua adalah sakit kita tersendiri. Sebetulnya anak kita baik. Itu nggak dapat caranya mengatasi anak di dalam kita. Apa tadi? Overthinking. Kan ya itu baik-baik aja. Ada ketakutan dari orang tua. Anak saya juga Waalaikumsalam. Nggih, dua pertanyaan dari Bu Im nggih. Yang pertama, cara menghadapi anak stres yang minim perhatian orang tua. Nggih. Bu Im. Terima kasih pertanyaannya Bu ya. Jadi kenyataannya ya, kalau gimana sih biar anak itu bisa ternyata masalah itu paling banyak terjadi pada anak yang berasal dari keluarga yang salah. Jadi kalau saat ini semuanya adalah pernah dengar istilah itu, teman-teman? Nah, Toksik, itu kalau belakangnya itu kita tahu kan? Toksik. Wah, toksik banget deh. Keluarga yang toksik itu adalah keluarga yang pada intinya ya membuat anak itu selalu gitu. Jadi mulai dari keluarga yang selalu konflik gitu ya, orang tua berkonflik terang-terangan di depan anak misalnya, orang sampai KDRT gitu kan, itu sangat melukai jiwa anak ya. Kalau sekarang ada istilahnya dirucel, aku dirucel gitu ya. Padahal ini loh, saya itu selalu mengatakan pada mahasiswa psikologi ini, ibu tahu kalian semuanya pernah mengalami rucel. Nah ya, di kelas saya tanya gitu, siapa yang pernah mengalami rucel? Saya nonton semua. Saya paham, pernah mengalami rucel semua. Tapi rucel yang paling berat yang pernah dialami manusia sepanjang hidup itu adalah pada Rasulullah. Teladan kita, coba bayangkan. Ini kalau dari penelitian psikologi, Rasulullah itu tidak seperti itu gitu. Kalau misalnya kita pakai teori rucel tadi ya, misalnya pada saat
hamil usia 9 muda, ayahnya meninggal. Betapa sedihnya, depresi dan lain-lain itu pada ibu hamil ya, itu kan menimbulkan depresi juga pada jantung bayi. Penelitian di Jepang banyak sekali bahwasanya ibu yang mengalami depresi pada saat kehamilan itu ternyata anak-anak yang mengalami bunuh diri itu ternyata pada yang mengalami depresi. Makanya itu mulai dari usia yang masih janin aja Rasulullah itu sudah mengalami seperti itu. Kemudian ketika dia lahir, ini maka kacau galau ya kondisinya. Kemudian pada saat masa penyusuan harus disusui oleh orang lain. Kemudian pada saat akan hidupnya yang meninggal dalam perjalanan. Kemudian pada saat diasuh oleh kakeknya sebentar mendapatkan kasih sayang, kakeknya tidak ada. Harus itu pamannya anaknya banyak, harus ngenger ya istilah Jawa ya, harus bantu sampai nggak bisa baca ya, seterusnya. Kalau ibu cewek itu dibandingkan Rasulullah apanya? Tapi kenapa beliau kok bisa menjadi manusia luar biasa? Artinya kan sudah ada solusinya gitu ya. Kalau dalam Islam itu ya, kalau kita mau belajar menggali lebih dalam ya, psikologi Islam itu ya itulah ya. Kalau manusia yang paling kita jadikan agar ya Rasulullah gitu ya. Ini nasihat saya pada manusia sih ya. Dan mereka tuh jangan terlalu manja. Orang tua itu nah ini bagaimana supaya mereka itu bisa berbesar hati, jangan dari kalian membenci. Kan anak-anak itu kan marah, dalam kondisi marah, membenci, tapi seringkali mereka tidak tahu marah sama siapa, kemudian dendam pada siapa, kemudian benci pada siapa dan seterusnya. Sehingga memang ketika kita bicara dengan mereka ya kita dengan apa ya memang sebenarnya kalau dalam terapi humanistik itu tadi sebenarnya curhatan itu ya, mereka mau ngomong apa gitu, tapi manusia itu sebetulnya nadanya sangat bagus ya. Kita nggak usah ngasih nasihat, kalau anak kasih nasihat mental gitu mental. Jadi kita aja kita harus kalau udah ini diberikan garam dibantu ya nyapu gitu. Dia merasa dirinya berada. Tapi itu pun juga tidak bisa sakal ya, bisa orang Jawa langsung bisa tidak bisa. Perlu proses. Itu mungkin ini akan banyak sekali panjang yang bisa ada. Tapi pada intinya seperti itu. Nah, yang kedua tadi cara agar orang tua tidak OVT ketika anaknya belum bertemu dengan jodoh. Oke. Ini pertama kita ngomong ke pelajaran dulu. Sudah lulus kan kuliah? Sudah. Jadi ada pikiran tapi belum maksudnya jalan. Tentu ada. Tentu ada. Aku bisa dong ya. Belum. Mungkin boleh deh. Ini kita Oh waduh. Waduh. Iya monggo. Jadi ya sudah jadi kebanyakan anak-anak sekarang itu udah zaman sekarang itu ya apa ya idealita yang tidak realistis tentang jodoh. Misalnya gini, saya kalau ngomong berat jodohnya, karena ini realita ini ya di drama gitu ya. Cerita-cerita fiktif. CEO Pak. Nah yang dicari itu kayak gitu loh. Saya tuh herannya itu. Padahal jumlah laki-laki yang seperti itu hanya 0,1%. Karena biasanya yang masih sedang berproses dia tampilannya nggak seperti itu, masih kurus, masih
tahu. Terima kasih. Karena belum dikasih. Belum ada yang terawat. Pertama realistis dulu lah buat sekarang ya. Pertama yang gitu. Jangan sampai yang gimana ya? Tapi kok ini ya belum sudah ya. Memandang sebelah mata. Itu jawab itu dan segalanya sudah ada klien saya seperti itu pemikir yang seperti itu loh. Yang seperti itu saja aku lakukan loh. Nah itu ya, setuju nggak? Oke, iya setuju Bu. Jadi siap ya kalau misalnya nanti ada taruh. Oke, siap. Insya Allah. Nah, bagi orang tua bagaimana? Yang namanya cara menjaga itu salah satu cara orang tua. Masalah disuruh berkeliaran sendiri. Akhirnya Bu, kalau anak sekarang itu dapatnya di sosial media, di Twitter, Aplikasi chatting gitu ya. aplikasi cari jodoh itu kalau misalnya orang tua udah jodoh cari jodoh kan kok ini sih temanku udah ternyata gitu. Padahal di Tinder itu isinya ya jelas. Jadi itu kan penipu-penipu yang ada di situ kita nggak tahu. Karena itu memang yang paling pas mendapatkan kita nanti orang tua, gurunya, kayak gitu. Kalau nyari sendiri itu ya mungkin bisa ya mungkin bisa kuliah atau gimana. Tapi kan itu tidak bisa paling masuk sama orang tua. Nah ini mungkin wacana baru ya, tapi apa ya? Ya, biar orang tua tuh berusaha gitu loh. Setuju nggak kalau bisa dibuat? Setuju? Ustaz. Kenapa saya yang jadi sasarannya ini? Aduh, tolong. Sebaliknya jadi bahwa ternyata pasangan itu tidak sesuai dengan yang bayangkan bukan enggak sudah bicara. Nah bisa jadi ini terjadi loh. Makanya kelihatan dulu sabar, dulu kelihatannya banget cari duit terus sekarang malah duit. Nah itu halnya yang harus berusaha. Yang namanya rumah tangga kan, ini kan kita tidak mencari kesempatan kan, kita tidak sama. Gak mungkin yang namanya pasangan itu kan seperti pemimpin ya. Jadi banyak kasus-kasus rumah tangga yang saya tangani nih, gitu ya, langsung malam ya, namanya begitu. Ibunya itu misalnya itu kelihatan sabar, baik banget gitu. Suaminya itu kelihatan dewasa dan rasa ya pokoknya tidak menyenangkan lah. Ternyata setelah digali lebih jauh lagi, bedanya itu sama misalnya istrinya ini hanya untuk membangunkan suaminya selalu saja itu ketakutan. Dia lebih ketakutan sama suaminya daripada karena pulang itu. Hanya itu sekedar kamu Pak bangun gitu. Dia takut kalau suaminya itu tidak bisa jalan ke belakang gitu. Saya mikir-mikir begitu. Udah ngasih advice sama macam ya. Ini kok sama bapak kamunya ini. Kayaknya bisa ampun. Ternyata gitu, pinggir rasanya gitu. Ada fakta-fakta di balik itu ya. Ternyata pasangan itu adalah seperti itu. Jadi kalau misalnya di sosial media ya, ada istri menjaga-jagakan suami, itu cerminnya sendiri pasti kayak gitu loh. Oke. Misalnya begitu sih. Menarik sekali ya. Kayaknya. Oke, monggo. Nanti masalah istri nih. Beda lagi. Istrinya. Padahal kalau dia istrinya. Saya seumpama. Iya, Bapak. Ini suami itu misalkan ada
suka duka, ada senang, ada masalah, ada duka. Jadi kadang-kala ada suatu kejadian itu bagi suami hal yang biasa. Ya sepele apa? Gimana senang diri. Dan bagi seorang istri itu berat atau mungkin itu membebani hatinya dengan dan semua merasakan benernya, sama-sama benernya. Makanya itu memang nggak masalah. Jadi ini masalah loh, harus diselesaikan. Nah, bagaimana cara mengkonsolidasikan supaya sama-sama bisa Terkonfirmasi. supaya bisa dalam saling menghargai, saling memahami, saling apa ya, saling bisa mengerti gitu. Gimana cara mencari jalan tengahnya itu? Terima kasih Bapak Ibu ya. Jadi yang namanya masalah itu bukan baik, tapi Pak. Terima kasih ya sudah Bapak Ibu. Karena saya ingin ya ini harus belajar tentang psikologi suami. Bagi istri curhatan dan menyampaikan masalah-masalah kadang sudah cukup. Mengeluarkan tempat kerja cukup Bapak itu mendengarkan saja dan ya sudah cukup Pak. Sementara pikiran laki-laki itu kalau istrinya sambat macam-macam sehingga Pak suaminya sambat pusing karena diberikan solusi. Padahal kalau Bapak memahami pikiran seorang istri, itu betul saja. Hanya perlu dipahami perasaannya aja. Kecewa ya, sedih ya, ada. Sabar ya, Dek. Ada. Ini tak perlu. Cinta. Selesai, Pak. Cuman itu loh, kadang apa ya, perilaku ya, kedekatan itu kan bukan hanya kita ya. Pada beberapa orang itu menunjukkan kasih sayang Bu, kayak Bapak Ibu itu dengan act of service. Sementara ibunya itu pengen kedekatan secara fisik, sering dipeluk, atau mungkin dipukul atau di rambutnya gitu loh. Berarti harus tahu bahasa cinta pasangan kita. Iya, bahasa cinta kita, servis itu bahasa cintanya kita ucapkan, bahasa cintanya Tuhan beda-beda itu harus paham pada pasangan kita. Gitu. Jadi jangan sampai hanya salah memahami aja jadi masalah besar yang itu berlarut-larut ya. Nah ini kalangan dewasa kita ya, sudah berumah tangga 1-5 tahun gitu ya, harus cari pola-pola. Jangan sampai udah menikah 20 tahun masih nggak ngerti gimana caranya mengatasi istri atau Enggak ada topik. gimana ya Pak? Simpel aja. Kesel ya Itu ya Pak. Terima kasih loh sering. Tapi bagi laki-laki mungkin bisa. Yang tadi disampaikan harus kalau kita kan next of service lah. Begini orang lanang itu agak kopi. Tapi bagi perempuan kan barangkali butuh karir lah, kati dan bagi kita kan itu bukan kita banget. Banget kesana tuh berat. Kira-kira gitu. Sudah terjawab. Jadi dalam perspektifnya laki-laki bahwa you harus semakin kuat, ya. Udah dipasang, udah terlatih mentalnya, alam tadi ya. Itu perspektifnya. Nah, kira-kira kayak gitu. Kenyataannya. Nah, sementara itu perempuan itu kan perasaan dia akan semakin dewasa kalau dia itu semakin sering ditarik. Iya enggak? Dia akan semakin menerima dirinya. Perempuan itu kan tempatnya udah tidur, udah
itu yang zaman kan itu itu memang harus ini ya kajian psikologi yang kita harus jadi wacana keseharian pasangan suami istri gitu. Harusnya penasehatan BP4 itu tidak hanya 1 jam. Harusnya penasehatan BP4 itu 2 hari, 1 hari itu misalnya CPL gitu. Sepenting itu, Bu. Penting banget. Nanti kita ngaji psikologi lagi. Oh. Banyak masalah, makin banyak masalah. Itu jadi kurikulum nanti, Pak. Ya, kita jangan takut. Karena waktunya tetap. Ya, waktunya sudah terbatas. Nggih. Kemudian yang masih Jomblo. Seknya udah umurnya udah ini ya. Monggo. Pak, apa ini? Lanjutin Mas Dian. Oh ya, begini Pak. Mungkin ini menurut saya kita itu bagaimana ketika berkumpul dengan itu bisa enak ngobrol. Kadang kita kan mau ngobrol apa ya? Cara berat. Jadi akhirnya apa? Mending berharap kan enak. Ngobrol kan kita mau ngobrol itu mau cari materinya itu. Kadang Pak Sinten? Pak Mat. Gimana sih ini ya enak ditongkrongkan gitu ya? Asik mencari topik di tongkrongan. Nah, Ngoten. jadi nanti yang namanya kalau konsulting. Kayak kan bisa ngobrol Wah, itu kita nggak bisa paku malah. Jadi memang apa namanya ya, ketika kita bicara tentang hidup mati, contoh langsung selesai ya. Kita mempertanyakan dari diri kita sebagai manusia, hidup itu apa? Kemudian untuk apa? Gimana caranya? Langsung selesai gitu. Gak perlu dicari-cari kan. Banyak pertanyaan dalam kita, cuman karena pertanyaan. Jadi saya beberapa kali itu tanya orang yang pernah yang isi merokok ya. Saya tanya kenapa sih merokok itu dunia masih ada yang jauh seperti ini. Berarti harus dikepulkan. Itu masih jauh nih. Kalau itu untuk pergaulan, kalau kita misalnya mau di upload ya. Ya. Jadi nggak ada misalnya kita uploadnya ngobrol. Pasti tuh saya kan nggak habis pikir ya, kenapa harus seperti itu ya? Padahal obrolan itu bisa ada yang hanya dari hal yang kecil yang kita lakukan hari ini ngapain apa ya fenomena sehari-hari kan kita atau apa ya yang perlu dari semuanya pikir. Kadang berita artis yang ngapain jadi bicara yang sangat apa namanya daging itu kalau kemudian benar kayaknya harus besok jalan dulu. Terus lebih banyak orang yang psikologi kalau masalah apa sih bagaimana membiasakan pertama kan tiketnya kalau belum sudah ini udah kita sudah blocking sendiri itu terhadap media sosial. Harus taruh dulu kalau kita mau ngobrol sama teman ya gunakan waktu itu sebaik-baiknya bersama teman kita, sama anak kita gitu. Kita taruh HP-nya gitu. Teman-teman waktu kita gitu. Kalau misalnya kita kumpul bareng-bareng kok ini masalah sangat umum ya, kita tidak sadari mulai dari anak-anak sama orang. Ngoten sudah terjawab? Ya, saya itu di psikologi itu bahasa saya jadi kalian itu jadi orang yang harus jadi orang yang asik di tongkrongan. Gimana sih caranya saya ajarin saya itu, gimana sih caranya membuka SDK ya namanya ya. Saya suka gitu. Karena itu harus di tongkrong. Ada jadi komika ya, harus lucu, tapi mana
Nah itu, mohon maaf ini, nggak jadi psikologi lagi. Rokok itu pada ini bisa lagi. Banyak kan orang yang merokok jelas. Karena ini kan melepaskan ketegangannya. Sebagai coping. Ya ini kopi negatif juga. Negatif. Oh. Oke, sudah saya nulis sedikit ya, merokok itu. Karena nggak ada manfaatnya kalau buat orang lain juga. Apalagi kalau di sekitar itu ada ibuannya anak baik sekali. Anaknya bisa jadi kelainan tuh. Hanya anak-anak yang kelainan itu pasti banyak mengalami sekolah belajar dan lain-lain itu karena dan itu sudah dikonsumsi sejak karena ketika jajannya itu mohon maaf ya yang merokok ya benar. Tapi ini paling tidak toleran lah merokok ya. Kalau nggak bisa menghentikan ya. Ngoten, ini tadi sudah 1, 2, 3, 4 pertanyaan ya, atau berapa tadi sudah banyak ya. Ada lagi mungkin atau ini sudah jam malam? Ada ini sampai jam berapa? Ini soalnya saya dikasih kopi gimana? Masih kuat ya Bu? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini perlu ini dari sesi-sesi Ya, kalau kita baca tahu lagi ya. jadi buat dulu tematika. Ini kan tadi kayak semacam brainstorming ya. Semuanya itu ada gitu. Oke. Nanti kita petakan ternyata yang banyak. Tips mengambil keputusan yang penting. Nanti dihubungin dengan Itu nanti satu sesi. Bahas itu. Oke. coba. Oke, begitu. Mohon maaf Bu, kalau saya mau nanya satu aja. Nama-nama ya? Nambah jam. Ini cara mendeteksi stres, kan stres selalu muncul. Cara kita mendeteksi bahwa kita stres itu gimana Bu? Ini spesial betul. Untuk semuanya karena pasti nggak tahu jawabannya. Tapi untuk memenuhi audiens ya. Jadi gimana sih ciri-cirinya stres itu ya? Stres itu ketika orang itu secara fisik ya, misalnya pusing, kemudian pusing, kemudian itu terus buas, dan apalagi misalnya Tengkuknya. tengkuknya cerah gitu lah. Orang yang biasanya itu pernah rumah sakit jiwa itu penyakit dokter psikiater ya. Saya dikasih tahu sama dokternya. Saya pertanyaan pada pasien itu, cerah Bu. Setelah pasiennya pergi, Pak dokter ini mengatakan pada saya, Mbak, saya sih dokter ini cerah itu bukan khusus. Banyak kan apa? Banyak kan berhubungan dengan orang lain, hingga benci, marah gitu. Nah itu kan stres. Stres tapi kalau nggak ditangani ya, gitu ya. Nah itu secara fisik ya Mbak. Nah kemudian ada yang secara emosi. Emosinya misalnya udah marah. Kayak kemudian dia menarik diri. Kayak gitu. Kemudian apa namanya? Itu ya tanda-tanda. Itu kalau kayak gitu udah butuh bantuan konselor atau Ya, psikolog dia, gitu. Dia dulu menemukan kopi yang positif. Tapi bisa jadi kan namanya orang ya berproses ya, dia masih mencoba memperbaiki dirinya yang tak lebih, Oh, oke. ya kan? Marah gitu kan, marah-marah kan, gitu, dari gitu kan, Butuh. ya, cara
Terima kasih Ibu. Nggih niki sampun nggih sedaya. Mungkin sesinya kita cukupkan. Kita tutup. Mungkin Ibu ada sepatah dua patah kata closing statementnya. Monggo. Masalah kesehatan mental itu tidak bisa diabaikan. Tapi juga jangan menjadikan kesehatan mental itu suatu isu yang sangat menakutkan gitu loh. Sehingga kemudian tabu membicarakan. Kita bebas saja membicarakan itu, mendiskusikan itu, kemudian kita mempraktekkan itu ya. Jangan kemudian itu cuma jadi wacana di dunia kita. Itu dan karena sekarang itu eranya internet, banyak sekali informasi-informasi yang masuk gimana caranya mengatasi masalah-masalah kesehatan mental ya. Nah itu kita harus mencari sumber yang tepat. Jangan kemudian semua sumber kita makan habis-habisan gitu ya, karena tidak semuanya. Saya banyak sekali menemukan share-sharean di web itu tidak benar. Sehingga memang harus info yang kita dapatkan di dunia maya itu sudah dimiliki oleh expert ya. Sehingga kita tidak salah langkah itu dalam mengatasi kesehatan mental sendiri atau orang-orang terdekat kita. Begitu Mbak. Begitu closing statement dari Bu Dwi. Karena sudah malam, mari kita cukupkan acara kita malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo, Bu.